Nah, nanti membelah jadi embrio. Setelah menjadi embrio, nanti dimasukkan ke uterus atau rahimnya domba yang hitam putih ini, ya gitu. Kenapa dimasukkan ke rahim domba hitam putih ini? Karena yang mendonorkan sel telur itu kan tadi domba hitam putih gitu ya. Nah, jadi dimasukinnya itu ke rahim si domba hitam putih. Nah, nanti si embrionya berkembang kan. Nah, berkembang lahirlah menjadi seekor domba. Nah, walaupun dibesarkan di dalam rahim domba hitam putih, tapi hasilnya anaknya ternyata dombanya warnanya putih semua, mirip kayak yang ini ya. Itu miripnya sama yang ini. Karena apa? Karena dia itu nukleusnya atau inti selnya kan dari domba yang putih gitu kan. Nah, sedangkan kalau misal domba yang hitam putih ini dia hanya mendonorkan badan sel saja gitu. Jadi dia tidak mewarisi sifat ke anaknya. Jadi yang mewarisi sifat itu si domba putih ini. Karena apa? Karena di dalam inti sel itu kan terdapat kromosom gitu ya. Mungkin Danis masih ingat materi tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu kan kromosom ada di dalam nukleus, di dalam inti sel itu. Nah, di dalam kromosom ada DNA, di dalam DNA ada gen. Nah, itu kan tempatnya di inti sel atau nukleus. Jadi, yang mewarisi sifat itu yang mendonorkan nukleusnya. Nah, jadi hasil akhirnya ini domba yang putih ini mirip seperti induk yang mendonorkan nukleus gitu. Nah, inilah yang akhirnya diberi nama domba Dolly ya. Jadi, domba hasil cloning ini diberi nama domba Dolly tuh. Jadi ini tuh terjadi beberapa puluh tahun silam ya. Jadi pernah dibuat cloning seperti ini, tapi untuk cloning itu dia sedikit kontroversial ya karena harus mematuhi etika-etika tertentu. Jadi teknologinya itu belum bisa digunakan secara bebas gitu untuk proses-proses tertentu saja ya cloning itu. Nah, oke, udah paham Danis untuk cloning? Oke, kalau sudah kita lanjut ke inseminasi buatan. Nah, ini juga berhubungan sama hewan nih, inseminasi buatan. Tapi inseminasi buatan itu sama seperti kultur jaringan yang sudah familiar ya. Kalau kultur jaringan itu banyak diterapkan di laboratorium untuk memperbanyak bibit unggul tanaman gitu. Nah, jadi dia sudah banyak digunakan kalau kultur jaringan. Dan inseminasi buatan juga sama sudah banyak digunakan di peternakan biasanya. Nah, dia itu sebetulnya caranya itu cukup sederhana ya. Jadi memasukkan sel sperma secara sengaja ke dalam rahim. Nah, tapi dia itu harus dikeluarkan dulu kan berarti. Jadi ini tuh contohnya biasanya untuk memperbanyak jumlah hewan di peternakan ya, baik peternakan sapi, kambing dan lain-lain. Jadi nanti peternaknya itu mengambil sel sperma